Ini lihat nih, lihat. Lihat bangsa kalian dibuat sujud-sujud kepada dukun. Makoli inna, makoli inna. Sedih teman-teman. Ya, miris. Bahkan pula ucapan kami di hadapan sujud ini siapa ini perempuannya? Apa istrinya Gufron? guru-guru kami. Ya Allah, cium bolak-balik, sujud, cium kaki. Ya Allahu Akbar. Padahal Rasulullah SAW jangankan sujud teman-teman. Membungkukkan badan saja, ruku istilahnya, tidak boleh. Di dalam hal ini ada dua hukum teman-teman. Dan hukum ini bukan pendapat Harry Pras. Bersujud kepada manusia karena dia menghormatinya, memuliakannya, dan mengguluinya. Hukumnya apa? Dosa besar. Haram. Belum jatuh kepada syirik. Tetapi yang kedua, sujud kepada manusia untuk beribadah. Ini yang dijatuhi syirik. Mas asyidi idhasya kasyira. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gufron ini teman-teman semakin ke sini semakin ngawur ya. Ada satu video kemarin saya di-share. Saya sebenarnya tidak nyari-nyari video Gufron ini. Tetapi karena banyak netizen yang nge-share video Gufron kepada saya yang dimana dia melakukan banyak sekali penyelewengan, penyesatan, pembodohan, pendunguan. Bahkan itu jatuhnya kepada penistaan terhadap agama. Menistakan malaikat, menistakan nabi, menistakan Allah Subhanahu wa taala dengan dagelan yang dia ucapkan. Dan a'udzubillah, di situ banyak orang-orang yang percaya teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Bukan masalah Gufronnya ini yang yang aneh jelendeh teman-teman. Tapi kepada umatnya. Kenapa bisa-bisanya umat ini percaya kepada Gufron? Bahkan di sini Gufron ini teman-teman sampai disujud-sujuti, dicium kakinya. Ya Allah. Dan yang paling anehnya mau yang sujud. Ya Allah. Di dalam perkara ini teman-teman ada hukum-hukum yang perlu kita jelaskan kepada umat mengenai sujud kepada manusia. Bisa jatuh kepada syirik. Bisa menjadi pembatal keislaman pula. Dan ini malah didiamkan. Coba kita langsung simak videonya. Agar kalian semakin melek betapa umat Islam di Indonesia ini dibodoh-bodohi oleh dukun-dukun. Emang banyak. Ya, di Indonesia itu yang namanya dukun banyak membodohi umat. Ya agak perlu malu. Memang di Indonesia apalagi di Jawa. Waduh, membludak dukun-dukunnya. Bahkan berkedok kiai ustadz. Bahkan ada oknum habaib juga. Jadi dobol. Rendahkanlah suara kami Ya Allah, tuh lihat teman-teman. Jalan rangka mereka, ya Allah. untuk kedua orang tua kami. Ya. Ada banser, ya Allah. Ada banser. Kemarin saya berdialog dengan salah satu pendukung banser. Ya, pasti dia adalah orang NU. Kenapa banser jagain Gufron? Dia tidak bisa jawab. Setelah saya memberikan statement, semua yang dilakukan oleh banser ini adalah atas kehendak atau perintah atau pula dibiarkan. Selama dibiarkan katanya oleh para kiai, apapun yang dilakukan banser itu sudah mendapatkan restu katanya. Artinya selalu benar teman-teman. Menjaga dukun seperti ini benar. Allah, apa-apaan. Miris. Ya Allah. Banser tidak akan mungkin menjaga Gufron kalau bansernya tidak mendapatkan restu atau izin dari pimpinan bansernya. Dan pastinya pimpinan banser ini sudah dekat dengan para kiai atau habaib lah. Tetapi di lapangan seperti apa? Saksikan sendiri. Menjaga dukun. Bahkan ada juga yang berguru ke Samsudin. Entah itu banser beneran atau bukan. Intinya Samsudin sendiri yang bilang, dulur-dulur atau saudara-saudara dari banser katanya. Belajar amalan Songai Raja. Dukun-dukun kalau di Indonesia seolah-olah tokoh agama. Dan ketika kita membahas ini, banyak orang pemuja dukun akan membela dukunnya. Dan akan menggiring opini pada Wahabi. Kalian yang berteriak-teriak Wahabi, kalian tidak akan menjumpai orang seperti Gufron yang berfaham Salafi. Kecuali dengan fitnah. Fitnah yang dilakukan oleh Samsudin kemarin. Sampai-sampai membuat Samsudin masuk ke penjara karena memfitnah Salafi. Biar kalian tahu, lalu sok datang banser, kami akan meratakan padepokan Nurjat Sejati atau padepokannya Samsudin. Tetapi sampai sekarang nggak rata-rata itu padepokan, nggak rata. Ini lihat nih, lihat. Lihat bangsa kalian dibuat sujud-sujud kepada dukun. Makoli inna, makoli inna. Sedih teman-teman. Ya, miris. Bahkan pula ucapan kami di hadapan sujud ini siapa ini perempuannya? Apa istrinya Gufron? guru-guru kami. Ya Allah, cium bolak-balik, sujud, cium kaki. Ya Allahu Akbar. Padahal Rasulullah SAW jangankan sujud teman-teman. Membungkukkan badan saja, ruku istilahnya, tidak boleh. Ini lebih. Habibnya. Ada oknum-oknum Habibnya
membuat murid-muridnya sujud di kakinya, mencium kakinya, teman-teman. Bekas kakinya saja dicium sama santri-santrinya. Bekas pantat, apa ini? Siwak bekas Habib dilelang 1 juta. Ngeri, ya Allah. Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Bukannya mencerdaskan anak bangsa, malah membodohi anak bangsa kalian. Mas Ashidi Idhasha Kashira. Emosi Ya Allah, bansernya menjaga. kami, lembutkan hati kami. Ijazah. Ijazah. Pengijazahan. Ya Allah, berikanlah guru Sujud semuanya, kok banyak santrinya. Banyak santrinya Ghufran ini. Ya Allah, lihat, perhatikan. Perempuan semua, teman-teman. Ya, kami balasan perempuan-perempuan remaja, ya Allah. yang sebaik-baik balasan Gak habis pikir saya. atas didikan mereka. Didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah. Jadi kalau di Indonesia, kalian ingin dipuja-puji, ingin digului, ingin dihormati berlebihan, ingin disanjung-sanjung, ingin dimuliakan, ingin dirajakan, ingin dicium kakinya, jadilah orang sontoloyo seperti Ghufran. Karena faham-faham yang telah didoktrinkan oleh oknum-oknum habaib kiai Gus adalah doktrin-doktrin di mana mereka meyakini kalau adanya seorang wali yang di mana wali itu tidak faham agama. Wali majdub, ditarik akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi gila wali dia. Jangankan orang seperti Ghufran. Orang seperti Ghufran ini masih mending karena masih waras dia, teman-teman. Meskipun sontoloyo seperti ini. Orang yang jelas-jelas dalam gangguan kejiwaan jadi wali bagi mereka. Dijelaskan sama Hanif Alatos atau siapapun itu. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditarik akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi majdub. Orang seperti itu jadi wali bagi mereka. Dan orang seperti Ghufran, hati-hati Bapak, kata Ar-Razi Hashim. Bisa jadi dia wali majdub. Ya Allah, betapa sangat merendahkan Allah sampai-sampai mengangkat orang-orang seperti ini jadi walinya. Sedih ya, sedih. Sekarang kalau kita melihat dari sisi syariat, ya, dari sisi syariat bagaimana hukumnya bersujud kepada manusia. Di dalam hal ini ada 2 hukum, teman-teman. Dan hukum ini bukan pendapat Harry Pras, tapi pendapat jumhur ulama. Yang pertama, bersujud kepada manusia karena dia menghormatinya, memuliakannya, dan mengguluinya. Hukumnya apa? Dosa besar. Haram, belum jatuh kepada syirik. Tetapi yang kedua, sujud kepada manusia untuk beribadah, ini yang dijatuhi syirik. Ya, ini jatuh kepada hukumnya syirik, teman-teman. Dan kita lihat yang terjadi di sini, teman-teman. Jangankan sujud kepada manusia, kepada kuburan pun ada berbagai macam larangan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, janganlah kalian membangun kuburan. Membangun kuburan dilarang. Menulis-nulis di kuburan dilarang, ya, dilarang. Sujud di kuburan dilarang. Beribadah di kuburan dilarang. Tapi apa? Sebagian dari mereka melakukan itu semua. Dibangun kuburannya, beribadah di atas kuburannya. Ada juga yang bersujud di kuburannya. Ini kuburan, sujud. Pokoknya sujudnya ke kuburan. Ada buktinya. Siapa yang sujud? Coba tunjukin. Ada nggak orang yang sujud di kuburan? Ada. Apa ini? Ini kuburannya. Di sini ada sujud ke sana, yang di sini ada sujud ke sana. Jadi sujudnya, kiblatnya tuh ke kuburan. Kiblat mereka sholat itu ke kuburan. Ada videonya, bib. Ada foto, ada videonya. Ya, ajaran apa ini? Apakah Nabi mengajarkan seperti itu? Inilah pemahaman dari sufi-sufi yang ada sekarang ini. Rasulullah SAW memberi peringatan, seandainya aku boleh menyuruh manusia untuk bersujud kepada selain Allah, apa kata Rasul? Maka akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Seandainya ini masih. Tetapi apa? Tidak diperkenankan. Dilarang sujud kepada selain Allah. Dalam rangka apapun. Haram dan syirik, teman-teman. Tetapi apa bagi mereka? Gak ada haram-haramnya. Yang haram jadi halal bagi mereka. Yang halal jadi haram bagi mereka. Ya, mau dibawa kemana agama ini?
Di antara pembatal keislaman yang dilakukan oleh orang-orang awam pada umumnya adalah di mana mereka menghormati, gulu kepada syekh mereka atau ulama mereka sampai-sampai mereka sujud kepadanya. Dengan tujuan apa? Ibadah dan takarrub. Ini yang menjadi pembatal keislaman. Mengkhususkan beribadatan kepada syekhnya, sujud kepada syekhnya dengan niat ibadah dan takarrub. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ini hukumnya bisa masuk pada pembatal keislaman. Lalu pendapat dia yang kedua, apabila ada orang yang bersujud kepada syekhnya bertujuan untuk memuliakannya, menghormatinya saja, maka ini hukumnya jatuh pada haram. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Tugas kita memang berat di sini untuk mengingatkan orang yang sudah gulu, orang yang sudah terdoktrin ratusan tahun dari kakek-kakeknya, anak-anaknya, cucu-cucunya, terdoktrin faham-faham seperti ini. Akhirnya apa? Kita yang berusaha untuk mengembalikan mereka kepada ajaran yang sejati, yaitu Quran dan hadis. Hadisnya yang sahih pasti, bukan yang dhaif, bukan yang maudhu. Kembali pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi apa bagi mereka? Wahabi, teman-teman. Begitulah fenomena di akhir zaman. Ketika orang mengajak pada kebenaran, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, mereka akan berteriak Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Baik teman-teman, semoga kalian bisa berpikir dengan fenomena Ghufron ini, orang-orang yang sejatinya mereka dukun dianggap sebagai tokoh agama, bersorban, pakai imamah, pakai gamis, tapi mengajarkan ilmu-ilmu mistik dan klinik. Bahkan jelas-jelasan seperti Ghufron ini dianggap sebagai ulama, Kiai Haji Abu Yamamah Ghufron. Astagfirullahaladzim. Semoga kalian bisa berpikir di video ini.